Shalom. Saudara semua baik. Saudara, ada satu hal yang sangat saya syukuri, yaitu bahwa kasih karunia yang menyebabkan Tuhan menemukan hidup saya. Saya selalu mengatakan saudara bahwa yang saya khawatirkan adalah suatu hari saudara akan iri dengan hidup orang lain. Saya bukan orang hebat, saudara, saya selamanya tetap adalah hamba. Tapi hidup saya dalam kasih karunia Tuhan terlalu asik. Jadi hari ini saudara, wujud dari ucapan syukur saya, dan sebelum saya berdoa untuk sahabat-sahabat kita di seluruh dunia, saya mau nyanyikan lagu ini. I will thank you Lord. Oh haleluya Tuhan. Sing your love, think about your grace, everything you have done for all of my life. You come and bring me light, heal my broken heart, strengthen me and give me your love. You are the one in my life, there is no one like you. You have given your life and you died for me. I will thank you Lord with all of my heart. Just a live for you. I will thank you Lord. Oh, you do the best for me. You are the one, yes, I thank you, Lord. Sing your love, think about your grace, everything you have done for all of my life. You come and bring me light, heal my broken heart, strengthen me and give me your love. You are the one in my heart, there is no one like you. You have given your life and you died for me. I will thank you Lord with all of my heart. Just a live for you. I will thank you Lord, yeah. Do the best for me. You
with all of my heart, just live for you. I will thank you, Lord. Yeah, you do the best for me. You are the one, yes, I thank you, Lord. You are the one, yes, I thank you, Lord. Thank you, Jesus. Saya mau berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, kami menghampiri takhta kasih karunia-Mu. Kami mengucap syukur buat anugerah-Mu yang luar biasa. Sungguh tidak terukur, tidak terselami betapa dahsyatnya kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Izinkan hamba berdoa menyerahkan semua sahabat-sahabat kami yang jauh di mata namun dekat di hati. Kami berdoa untuk Bapak Sigit Hernowo di Sorong, berkati Tuhan keluarga ini. Berkati pekerjaan dan setiap usaha. Kami doakan Bapak Dani Duma yang ada di Ambon, Ibu Meika dan Bapak Uca Apono yang ada di Ambon. Tuhan berkati keluarga-keluarga ini. Lindungi mereka dari penyebaran COVID-19. Kami doakan Bapak Pepen dan Ibu Ana yang ada di Bandung serta anak cucunya. Tuhan berkati keluarga ini. Pekerjaan dan setiap usaha. Kami doakan Bapak Hasan di Bogor. Berkati keluarga ini Tuhan. Kami doakan Engkau selamatkan Kevin. Di dalam nama Yesus. Tuhan jamah dan Tuhan pulihkan Kevin. Kami juga berdoa untuk saudara kami Pak Markus dan Dr. Nadia yang ada di Batam. Berkati keluarga ini Tuhan. Juga buat Ibu Vera Waworuntu di Batam. Tuhan berkati hidupnya. Berkati keluarganya. Cece Teling yang ada di Jambi. Tuhan juga berkati kehidupannya, kesehatannya. Kami mohonkan berkat Tuhan bagi saudara-saudara kami yang lain. Tuhan, Bapak Paulus Ginardi di Yogyakarta. Berkati keluarga ini. Sahabat kami Pastor D di Perth. Berkati hidup dan pelayanannya. Saudara kami Gina Da Costa di Darwin. Tuhan berkati Gina, Tuhan selamatkan Gina dan keluarganya. Juga buat brother Lawas Saleh di Malaysia. Ibu Inupung di Malaysia. Berkati keluarga mereka masing-masing. Pekerjaan, setiap usaha. Kami berdoa untuk anak kami Ana di Singapura. Tuhan berkati Ana, berikan dia pasangan hidup terbaik, hidup dan masa depan yang terbaik. Kami juga berdoa ya Tuhan, menyerahkan Yuka di Jerman Tuhan, biar studinya selesai tepat waktu. Kami berdoa menyerahkan buat Felix di Delft, Netherlands. Juga buat Lia adiknya. Kedua anak ini Tuhan, biar mereka memenuhi destiny Tuhan dalam hidup mereka. Masa depan terbaik. Kami berdoa untuk Johan dan Ruth di Netherlands. Kami doakan buat Seskori dan Bung Edwin yang ada di Netherlands. Ana, Rohir dan kedua putrinya. Tuhan berkati keluarga ini. Rosalia dan Paul di Udan. Tuhan berkati persalinan Rosalia pada bulan Juli dengan lancar. Berkati keluarga ini. Juga buat Sespin Dahraud dan Cleo, putranya Yonatan, Sestin, Bung Yan dan anak cucunya di Udan. Kami doakan juga Mama Reni, Tuhan berkati. Imelda dan Tony Mandosa yang ada di Venlo. Kami doakan Bunga Tongga yang ada di Taiwan. Tuhan berkati hidupnya, berkati pekerjaannya. Terima kasih ya Tuhan. Seluruh jemaat Tuhan, jemaat Filipi dimanapun berada. Semua sahabat-sahabat kami di Jakarta, di seluruh Jakarta. Terutama hamba-hamba Tuhan yang ada di CWS, Kenanga, Jakarta dan semua jemaat CWS. Tuhan berkati satu persatu, berkati gereja ini mengalami terobosan, mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Dan seluruh jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini Tuhan berkati. Pekerjaan, setiap usaha, semua yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Semua yang diberkati berkata amin. Puji Tuhan, kasih kemuliaan buat Tuhan.
Kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Saya panggil Nancy dan kru worship team. Haleluya. Kasih karunia Tuhan melimpah buat kita semua saat ini. Amin. Kita hidup, kita berkemenangan karena Tuhan Yesus menyertai kehidupan kita. Amin. Haleluya. Kita dipilih satu tujuan Tuhan. Kita untuk menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi semua orang. Amin. Haleluya. Yang di rumah bangkit berdiri. Kita bersuka cita buat Tuhan kita. Kita dipilih. Kita dipilih dari segala bangsa. Haleluya. Mari bertepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Kita dipilih untuk menyembah Dia. Ya. Haleluya. Kita dipilih dari segala bangsa. Imani saudara. Jadi umatnya kita dipilih untuk dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan. Haleluya.
bagi kita. Haleluya. Oh saudaraku, mari kita menyembah Dia, kita meninggikan Dia, bahwa setiap orang yang datang dengan hati sungguh, saya percaya pada saat ini Tuhan hadir di dalam penyembahan kita. Tuhan akan menjamah kita dimanapun kita berada saat ini. Satu hal saudara, buka hatimu, izinkan Roh Kudus menjamahmu, izinkan Roh Kudus melawatmu saat ini. Saya percaya Tuhan hadir bagi kita semua. Haleluya. Yesus Tuhan ditinggikan. Engkau yang layak diagungkan bagi kami Tuhan. Oh tiara payasi kirip kia sanggada payase. Oh ya karabayase. Ketika kami mengangkat tangan bagimu Tuhan, Engkau akan turun tangan menjamah kami. Ketika kami menyembah Engkau dengan sungguh, maka Roh Kudus-Mu tercurah bagi kami. Yesus Tuhan ditinggikan. Haleluya. Ora la paya shikir tiara pakaya shikir apakara paya sikir apaya se. Ore bedo ya sikara paya se. Ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh kami rindu bersekutu dengan-Mu Tuhan, bersekutu dengan-Mu selamanya. Mari sama-sama meninggikan Dia, agungkan Dia. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu dengan-Mu selamanya. Mari sama-sama angkat tangan kita. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Kau menjadi Bapa kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh kami rindu
Biarlah roh-Mu yang lembut datang menjamah kami saat ini Tuhan. Oh, kami tidak bisa hidup tanpa roh-Mu. Kami tidak bisa hidup tanpa kekuatan-Mu. Ikarapaya sikirapaya koya sendererebo. Haleluya rapaya kererere. Engkau Bapa yang baik, yang selalu ada bagiku. Engkau yang menjamah kami. Hanya Yesus yang sanggup. Lebih dari segalanya Engkau Tuhan. Engkau Allah yang setia. Yesus yang terbaik. Hanya nama Yesus yang terbaik. Ore beasa karapatiar ada. Moshe di teoria sakata patang kata Yesus. Hayakodia sakata yakodia sangala payasu. Irara pakadia sangata kayasu. Sidi de bokia sike. Haleluya rabaya koyasi. Ora rabaya se. Rasakan kasihnya menjamahmu, memelukmu. Memberikan kelegaan, Engkau yang memberikan kelegaan, Engkau yang memberikan kelegaan bagi jiwaku, bagi rohku. Shirarabarabarabatapatakatoria sangatapakatoriasa. Aikoda katapakoya sangatapayako. Shedete tokoropokoya sangatakoyasa. Horia kanamakoria sekerere. Horia pakataya horia sangatapayako. Shire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 r
kata paya kuria sekere sekere. Oke kuyusi. Terima kasih Tuhan. Horia kata ya sanganda payase. Hoki teorinya tara pakuyasa. Kiara boya sangala payase ki de skala payaso kuri de. Haleluya. Bekerjalah lebih lagi Roh Kudus. Bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu. Engkaulah yang kuperlukan. Pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat lebih lagi. Korea sakaraya sirere. Shirobore. Roh Kudus Engkau hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini. Pribadi yang menawan dan suci. Pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat. Ku rindu mendekat. Mengerti hatimu. Berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus, Roh Kudus, manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam
pribadi yang menawan dan suci. Kami merindukanmu, ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus, manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa. Mari angkat tangan kita, bekerjalah ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi, urapanmu, lawatanmu. Engkau yang ku perlu, Kaulah yang ku perlu. Haleluya. Bekerjalah Roh Kudus, bekerjalah ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi, urapanmu, lawatanmu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Kaulah yang ku perlu, Engkau yang ku perlu Tuhan, Engkau yang kami perlukan. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Shirala para ya sikere shirala boro ya sikero ya sakara ya se kore ya sakara ya kore ya se koro boro ya sakara ya kore ya sakara ya se kore boro ya se kore haleluya haleluya ya Rabbi Yesus. Terimalah kuasanya, terimalah pengurapannya, terima urapannya, terima urapan yang baru, terima urapan yang baru, terima urapan yang baru, terima urapan yang baru. Goroboya serere alabayako, haleluya. Shalabalabalabaya serere, shalabayako ya serere, irarabayako, sharabayako ya sanarabayako. Oh diarabakia karena ya puya sanganayasi. Di setiap kehidupan kami sangat memerlukan Engkau Tuhan. Kami sangat yakin dan percaya tuntunan langkah-Mu bagi kami. Karena kami tahu Engkau Allah yang berdaulat atas kehidupan kami. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih ya Roh Kudus, Engkau menuntun setiap langkah hidup kami. Terima kasih ya Roh Kudus, Engkau selalu mengingatkan kami. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih ya Roh Kudus, Engkau selalu bekerja di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur dan kami mengucap syukur buat segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup, Allah yang perkasa. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih buat worship team. Saudara kasih tepuk tangan buat mereka. Tepuk tangan dong. Saudara-saudara, saya masih berbicara tentang kingdom lifestyle.
Dan ini adalah tema yang amat sangat membuat saya bergairah. Ketika berbicara tentang gaya hidup kerajaan Allah, di dalam dada saya seperti terbakar, saudara. Kasih karunia Allah, hidup di dalam kasih karunia adalah cara hidup, gaya hidup kerajaan Allah. Saya berhenti kemarin minggu sebelumnya, dan saudara jangan lupa saya berbicara hanya tentang satu hal daripada buah-buah roh. Dan saudara kembangkan sendiri 9-nya ya. Kasih, sukacita, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, kebaikan, penguasaan diri. Ada 9, saudara kembangkan ya. Nah sekarang saudara, ketika saya berbicara tentang kerajaan Allah, maka saudara harus mengerti bahwa sistem pemerintahan, karena ini kerajaan saudara ya. Ini kerajaan sama seperti saudara ada di bumi ini, saudara adalah warga negara Indonesia. Saudara juga tahu bagaimana Indonesia ini sistem pemerintahannya adalah demokrasi. Saudara mungkin pernah mendengar orang mengatakan suara rakyat adalah suara Tuhan. Salah saudara. Sistem pemerintahan kerajaan Allah itu adalah bersifat teokrasi. Katakan teokrasi. Ya, jadi itu pemerintahan Allah mutlak. Jadi tidak ada ceritanya demokrasi dibahas ya. Tergantung maunya siapa. Semua kita tergantung maunya Tuhan. Sumbernya adalah Alkitab. Itu dulu saudara. Jadi statement bahwa suara rakyat itu suara Allah itu keliru. Salah, amat salah besar. Itu menyesatkan saudara. Sifat dan karakteristik daripada kerajaan Allah adalah bersifat rohani saudara. Karakteristiknya adalah supranatural. Katakan supranatural. Ini asik saudara. Saudara tahu bahwa sama seperti angin itu tidak kelihatan. Tapi siapa yang tidak kehilangan nyali kalau sudah ngomong tornado saudara. Atau puting beliung. Angin itu nggak kelihatan saudara. Tapi powernya luar biasa. Yang namanya tornado itu bukan rumah terbang saudara. Pohon dicabut dari akarnya, apalagi cuma kamu saudara. Nah kuasa daripada kerajaan Allah jauh lebih besar, lebih dahsyat dari tornado. Say yes. Jadi saya sedang berbicara tentang kuasa. Sekali lagi saudara, saya mengatakan beberapa saat kepada Mbak Priska, ini rahasia harus diketahui. Banyak orang ngerti tentang kerajaan Allah tapi tidak pernah menikmati kuasa. Minggu yang lalu saya bicara tentang keputusan daripada Pangeran Harry dan istrinya Meghan Markle mengambil keputusan keluar dari anggota senior kerajaan Inggris. Lalu mereka pergi tinggal di Kanada. Mereka kehilangan hak-hak mereka sebagai anggota kerajaan. Mereka harus membayar sendiri. Demikian juga saudara, membayar sendiri hidup saudara. Kalau saudara tidak mengerti dan tidak hidup sesuai hukum-hukum kerajaan. Nah, hukum kerajaan Allah yang fokus saya pada hari ini adalah tentang hukumnya. Hukum kerajaan Allah itu adalah hukum kasih karunia. Katakan kasih karunia. Lebih keras saudara. Ya, kalau saudara melihat di Alkitab ada 2 sebetulnya. Hukum Taurat dan hukum kasih karunia. Nah Yesus mengatakan bahwa 1 iota pun dari hukum Taurat tidak pernah hilang. Artinya apa? Hukum kasih karunia tidak menghilangkan Taurat. Come on. Tapi Taurat itu sudah tersimpul di dalam hukum kasih karunia. Di dalam, Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat 27. Lukas pasal 10 ayat yang ke Ya. Apakah ada di sana? Tidak ada. Tapi saudara tahu hukum kasih karunia, Yesus berkata, hukum yang terutama dan yang utama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua yang sama kualitas
prioritasnya, kedudukannya dengan hukum yang terutama itu, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum ini bergantung semua hukum Taurat. Jadi yang namanya jangan kamu mencuri, jangan membunuh, jangan berzina, itu masuknya di dalam hukum kasih karunia. Sebab kalau saudara mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, maka saudara tidak akan mencuri, membunuh, berzina. Betul dah? Amin saudara? Saudara akan ada rasa takut kepada Tuhan. Beda kalau saudara itu takutnya sama suaminya. Ada orang itu saking takutnya, istri sangat takut banget sama suaminya. Kalau suaminya marah gak bisa ngapa-ngapain. Adanya hanya nangis saudara. Biasanya kalau nangis terus lari di kamar mandi. Ya. Setiap kali dimarahin sama suami, lari ke kamar mandi. Saudara tahu apa yang dia lakukan di kamar mandi? Ternyata karena takut kepada suami, dia pergi ke kamar mandi, sikat gigi suaminya diambil, lalu dia buat sikat kloset saudara. Takut akan Tuhan menyebabkan orang tidak berbuat jahat. Semua hukum bergantung kepada hukum kasih karunia. Seorang penulis yang sangat bagus menulis tentang kasih karunia. Dari semua buku yang saya baca tentang kasih karunia, buku ini saya rekomendasikan, sangat baik, terbaik. Saudara baca lagi buku ini, tulis oleh Tony Cook. Tentang kasih karunia. Ya. Kasih karunia, apa yang terjadi ketika saudara menerima kasih karunia Allah? Maka yang pertama saudara diselamatkan, ya. Saudara periksa sendiri ayat-ayatnya. Saudara pasti masuk surga, gak mudah-mudahan, gak semoga. Saudara dapat tiket gratis, pasti masuk surga. Nama saudara sudah didaftar di buku kehidupan anak domba Allah. Yang kedua, saudara dapatkan pengudusan. Kasih karunia itu menguduskan. Jadi dosa-dosa saudara diampuni, saudara dikuduskan. Jadi saudara tidak boleh berbuat dosa lagi. Setuju bilang amin. Karena kasih karunia itu bukan izin ilahi untuk berdosa, tapi kuasa ilahi untuk membebaskan hidup saudara dari dosa. Say yes. Ya, kalau saudara hidup di dalam kasih karunia, saudara hidup di dalam kekudusan. Bukan oleh kemampuan saudara, tetapi kasih karunia Allah yang bekerja di dalam dan melalui saudara. Yang ketiga, kasih karunia itu menguatkan. Paulus mengatakan bahwa kasih karunia Allah cukup bagiku. Justru dalam kelemahanlah kuasa Allah menjadi sempurna. Jadi kasih karunia itu menguatkan. Bukan saja berbicara tentang tenaga secara physically, tetapi juga kemampuan, ability, knowledge, skill. Itu kasih karunia memampukan saudara. Sampai di poin ini saudara, kata kuncinya adalah bahwa saudara harus selalu memiliki keintiman dengan Tuhan. Ya, hidup dalam kasih karunia itu adalah togetherness. Katakan togetherness. Kebersamaan dengan siapa? Tuhan. Siang malam dengan Tuhan. Saudara cek hidup saudara. Waktu saudara bangun tidur, apa yang saudara pegang? Kalau saudara pegang pekerjaan, saudara belum hidup dalam kasih karunia. Kalau saudara buka mata di pagi hari, lalu saudara ambil HP saudara, dan saudara mulai baca semua chat itu, saudara tidak hidup dalam kasih karunia. Karena hidup di dalam kasih karunia, itu mengutamakan hubungan saudara. Hubungan yang continue, yang terus menerus, konstan, terus menerus. Saudara menerima kekuatan, menerima hikmat, menerima ability, menerima kecerdasan, menerima seluruh kemampuan, dan saudara siap untuk melakukan kehendak Allah. Yang keempat adalah kasih karunia itu memberikan saudara kuasa untuk melayani. Katakan amin. Amin. Nah, orang yang hidup dari kasih karunia itu melayani Tuhan dan melayani yang sesama. Yang terakhir adalah kasih karunia untuk berbagi. Saya ingin saudara berhenti sejenak dan saya pinjam waktu beberapa saat untuk memperlihatkan ini dengan sungguh-sungguh buat saudara. Hidup dalam kasih karunia Allah, itu saudara hidup di area ini terus menerus. Saudara sudah diselamatkan, pasti. Nah, saudara hidup terus menerus dalam pengudusan.
Saudara bertobat dari dosa-dosa kecil besar. Saudara terus disucikan. Paulus katakan kepada Timotius, orang yang hidupnya disucikan, menyucikan diri dari hal-hal yang jahat, ia akan dipandang layak oleh tuannya, dipakai untuk pekerjaan-pekerjaan yang mulia. Jadi saudara-saudara, seperti saya katakan di dalam firman Tuhan, waktu ibadah kenaikan, saudara, bahwa kalau saudara lihat seseorang hidupnya biasa, itu karena dia memilih untuk hidup dengan cara yang biasa. Karena cara biasa memberi hasil biasa, betul apa enggak? Say yes. Sebaliknya, kalau saudara lihat orang yang pencapaiannya luar biasa, saudara nggak boleh iri, nggak boleh marah. Saudara tidak tahu, mungkin dia telah hidup secara luar biasa. Ia bekerja luar biasa keras. Ia berkorban luar biasa besar. Ia berdoa luar biasa. Ia berpuasa luar biasa. Saudara makan luar biasa. Dia puasa luar biasa. Jadi hasilnya juga luar biasa. Say yes. Kita sudah terbiasa untuk hidup dengan cara yang biasa. Yang kita wariskan dari orang tua. Cara kita bekerja, cara kita memanage pekerjaan, cara kita cari makan. Kita sudah tahu cara yang biasa. Orang tua kita mewariskan, nenek moyang kita mewariskan. Dan dengan cara biasa, saudara berharap untuk hasil luar biasa. Saya geli saudara. Saudara, Tuhan punya cara yang luar biasa. Supaya saudara menerima hasil luar biasa, saudara harus hidup secara luar biasa. Hidup menurut kasih karunia Tuhan. Kasih kemuliaan buat Tuhan. Sementara saudara dikuduskan, saudara dipakai. Saudara dikuduskan, saudara makin dipakai. Dan saudara dikuatkan, saudara makin dilengkapi. Kemampuan, urapan, karunia. Lalu saudara keluar melayani. Saudara melayani Tuhan. Saudara melayani sesama. Saudara melakukan, saudara tidak sadar bahwa hidup saudara mulai dibagikan kepada orang lain. Saya yes, kasih kemuliaan buat Tuhan. Hidup yang dibagikan. Kalau saya bicara tentang berbagi, tidak melulu uang. Tapi hidup yang dibagikan kepada dunia. Seperti Yesus membagikan hidupnya. Andai kata Yesus tidak mau turun ke dunia dan memberi hidupnya, membagi hidupnya bagi dunia, tidak ada kehidupan kekal. Hidup yang dibagikan saudara, itu tanpa saudara sadari banyak orang menikmati keuntungan dari hidup saudara. Banyak orang diberkati karena hidup saudara. Hiduplah sedemikian rupa supaya kalau engkau mati bahkan tukang gali kubur pun bersedih hati karena engkau. Hidup yang dibagikan adalah hidup di dalam kasih karunia. Jadi hidup dalam kasih karunia, saudara pegang ini setiap hari. Pastikan engkau terus dikuduskan. Pastikan engkau selalu terhubung 24 jam. Menerima kekuatan, kuasa, mujizat mengalir melalui saudara. Sudah melayani orang-orang, saudara menjadi berkat bagi orang. Saya kemarin mengatakan kepada saudara, saudara tidak pernah mirip Yesus ketika saudara berkhotbah seperti saya. Saya tidak pernah mirip Yesus karena berkhotbah. Saudara juga tidak pernah mirip Yesus karena saudara menyanyi. Saudara gak pernah mirip Yesus karena saudara memberitakan Injil. Saudara mirip Yesus pada waktu saudara berbagi hidup saudara. Kasih kemuliaan. Karena orang tidak peduli apa yang kau mengerti, yang engkau khotbahkan, yang kau ketahui. Sampai mereka tahu bahwa kamu peduli dengan mereka. Saudara, di dalam satu peristiwa ketika Yohanes Pembaptis mengutus muridnya kepada Tuhan Yesus. Lalu bertanya, engkaukah ini ataukah kami harus menunggu seseorang yang lain? Dia ada di penjara. Sudah baca dalam Injil Yohanes pasal 11 ayat 11. Yesus berkata kepada murid-muridnya, dari semua orang yang pernah lahir dari perempuan, siapa orang paling besar? Siapa? Ayo. Kata Yesus, Yohanes Pembaptis.
Bukan Caesar, bukan Napoleon, bukan Hitler, bukan Stalin, bukan Lenin. Bukan, Yohanes Pembaptis. Tapi, baca sama-sama 3. Yang terkecil dalam kerajaan surga adalah yang terbesar dalam kerajaan dunia. Yes, Yohanes itu orang besar, saudara. Ada satu peristiwa ketika murid-muridnya datang dan mengatakan pada Yesus. Murid-muridnya datang kepada Yohanes dan berkata, orang yang engkau baptis kemarin di Sungai Yordan, sekarang ini membaptis gak jauh dari sini. Dan orang-orang semua pergi mengikuti dia. Saudara bayangkan itu seperti seseorang membuka toko di sebelah toko saudara persis. Dan jualannya sama. Lalu dengan cara entah bagaimana caranya mengambil pelanggan-pelanggan saudara. Apa komentar saudara? Terlalu. Tapi Yohanes orang besar. Ini bukan badannya besar. Bukan kuasanya besar. Tapi hatinya besar. Katakan hatinya besar. Saudara dia bilang apa? Tidak seorang pun mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan dari atas. Lebih jauh dia berkata, ia harus makin besar, aku harus makin kecil. Orang besar tidak pernah menganggap orang lain sebagai ancaman. Orang besar tidak takut menghadapi apapun. Oleh karena ia tahu berkat Tuhan yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Kasih kemuliaan buat Tuhan. Orang lain tidak menjadi ancaman. Toko lain bukan ancaman. Bisnis lain bukan ancaman. Pelayanan lain bukan ancaman, saudara. Orang yang hatinya besar. Tapi Yesus berkata, orang yang ada di dalam kerajaan Allah, yang lahir dalam kerajaan Allah, terkecil lebih besar dari Yohanes. Kasih tepuk tangan buat saudara. Lihat kiri kanan saudara, saudara orang besar. Bilang kamu orang besar. Kamu orang besar. Saudara orang besar. Sudah ada di dalam kerajaan Allah. Sudah dengarkan saya. Ekspektasi Tuhan sangat besar terhadap saudara. Say yes. Tuhan percaya kepada saudara. Ketika Tuhan melihat murid-muridnya, ia melihat potensi. Ketika engkau diselamatkan dan hidup dalam kasih karunia. Oh, Yesus melihat engkau punya potensi yang sangat besar. Engkau seperti raksasa yang sedang tidur. Walaupun ekspektasi orang sangat kecil terhadap saudara. Seperti Daud. Walaupun ekspektasi saudara sendiri sangat kecil, sangat rendah. Tapi ekspektasi Tuhan terhadap saudara besar sekali. Karena roh yang ada di dalam saudara lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia. Karena kasih karunia itu sangat dahsyat, sangat hebat. Sudah ada sebuah cerita tentang seorang pria namanya Sony. Sony ini bekerja di satu tanah pertanian, peternakan. Dan pemilik dari peternakan ini orang kaya luar biasa. Suatu hari owner daripada perusahaan ini pergi ke pabrik dan dia melihat Sony lagi makan, berdoa. Dia katakan begini, untuk makanan itu saja kamu bersyukur kepada Tuhanmu. Dan dengan banyak kata-kata Sony diejek. Satu hari Sony ini bermimpi. Sony bermimpi bahwa orang terkaya di area ini akan meninggal dunia nanti malam. Akhirnya dia sampaikan kepada bosnya, karena bosnya adalah orang terkaya di situ. Bosnya punya gangguan jantung, dia takut, kemudian dia panggil dokter pribadinya. Tidak tidur sepanjang malam, mereka bermain catur sepanjang malam. Sampai subuh tidak ada yang terjadi. Tiba-tiba pintunya didodok orang, dibukain. Ada karyawannya yang lain datang mengatakan, Sony meninggal dunia. Ternyata orang besar, orang terkaya itu adalah Sony. Di pemandangan dunia saudara bahkan melihat diri saudara hebat. Di pemandangan Tuhan belum tentu saudara hebat. Orang yang ada di dalam kerajaan Allah yang terkecil bisa menjadi yang terhebat. Sebab kasih karunia Allah ada di dalam saudara. Saudara hidup dalam hukum kasih karunia Allah.
Saudara mengandalkan hubungan dengan Tuhan. Saudara bergaul dengan Tuhan. Dan saudara izinkan kasih karunia Allah mengalir melalui saudara. Saudara akan lihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa terjadi dalam hidup saudara. Seperti Yohanes, orang besar. Bukan besar badannya, tapi besar hatinya. Orang besar, bukan besar kuasanya, tapi besar komitmennya. Orang besar bukan besar namanya, tapi besar pengorbanannya. Saudara, saya mengutip suatu statement dari John Bevere. Kita baca sama-sama, 3. Kasih karunia adalah pemberdayaan Allah yang memberikan kemampuan kepada kita untuk hidup melampaui batas kemampuan manusia natural kita. Say yes. Sudah mengerti maksud saya? Dengarkan saya beritahu saudara cara hidup yang berbeda sama sekali. Dosa melumpuhkan saudara. Kasih karunia menghidupkan saudara. Dosa membuat saudara tidak berdaya. Kasih karunia memberdayakan saudara. Kata kuncinya adalah pemberdayaan. Dosa membuat saudara tidak bisa mencapai apa-apa. Kasih karunia membuat saudara hidup dengan cara hidup di luar kemampuan manusia rata-rata. Say yes. Mari tunduk kepala, kita luangkan waktu menyembah Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan. Yes. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Saya beri saudara tantangan ini, bangkit berdiri saudara. Berapa banyak yang mau hidup dengan cara yang berbeda. Cara yang luar biasa itu cara hidup dalam kasih karunia. Saudara diselamatkan, dikuduskan. Amin. Jangan putus asa ketika Tuhan membentuk saudara, membersihkan saudara. Amin. Dikuduskan, dikuatkan. Amin. Saudara melayani, saudara berbagi. Hidup di area ini terus Yeah. terkoneksi dengan surga. Saudara akan menjalani hidup yang luar biasa. Ingat Amin. baik-baik, cara hidup yang biasa memberi hasil yang biasa. Cara hidup luar biasa membawa hasil yang luar biasa. Saudara tidak punya hak untuk nyinyir kepada hidup, keberhasilan, sukses orang lain. Kalau saudara mau, saudara jawab hari ini. Jawab tantangan ini, hidup dalam kasih karunia. Angkat tangan Amin. saudara. Kita nyanyikan refrainnya, saya berdoa untuk saudara. Ku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu.
Bapa, hamba terbatas Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerjemahkan dengan cara yang lebih mudah dimengerti. Amin. Terima Biarlah setiap orang yang mengambil keputusan untuk hidup secara luar biasa akan hidup oleh kasih karunia, akan terkoneksi sepanjang waktu, akan terus dikuduskan, dibersihkan, Amin. melayani Tuhan, melayani Amin. sesama, Amin. mengizinkan hidup yang dibagikan. Amin. Nah, biarlah Tuhan mereka sungguh menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Amin. Kami bersyukur buat ekspektasimu yang luar biasa bagi kami. Terima kasih. Terjadi. Amin. Kami mohon berkat Tuhan untuk jemaat Tuhan. Segala pekerjaan dan setiap usaha mereka Engkau berkati ya Tuhan. Amin. Dalam Kau nama lancarkan Tuhan. Amin. Kau bawa mereka di hadirat-Mu. Menemukan cara Tuhan yang luar biasa. Amin. Kau melindungi dari penularan virus COVID-19. Dalam nama Yesus. Kau berkati kota Klaten, Kau pagari Tuhan dengan anugerah-Mu seperti Amin. perisai. Amin. Kau menyembuhkan semua pasien COVID-19 di seluruh dunia. Amin. Kau jamah, Kau pulihkan. Iya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Akhirnya Terima jemaat Tuhan, kasih, Tuhan. pulanglah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajahnya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara dan memberi damai sejahtera. Semua yang diberkati berkata, Amin.